Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Wardana dengan NPM 213510414 akan menerangkan bagaimana pengaruh ukuran blok untuk berbagai ukuran charge. Baiklah, sesuai dengan konfigurasi sistem yang telah ditentukan, baiklah, selanjutnya kita akan menggunakan dengan memory trace here. Lalu kita checklist di sini. Kita oke. Lalu kita jalankan, kita execute. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil konfigurasi yang telah saya dapatkan. Hasil konfigurasi 8 watts mendapatkan hit rate dengan 71,5% dan miss-nya 2,28,4%. Sedangkan hasil konfigurasi 16 watts mendapatkan hit rate dengan 83% dan miss-nya 16,8%. Hasil konfigurasi yang 32 watts mendapatkan hit rate dengan 90,3% dan miss-nya 9,7%. Hasil konfigurasi 64 watts mendapatkan hit rate dengan 97,7% dan miss-nya dengan 2,3%. Hasil konfigurasi 128 watts mendapatkan hit rate dengan 98,945% dan miss-nya 1,055%. Hasil konfigurasi 250 watts mendapatkan hit rate dengan 99,284% dan miss-nya dengan 0,716%. Hasil konfigurasi 512 watts yaitu hit rate dengan 99,303% dan miss-nya 0,697%. Sedangkan yang terakhir 1024 watts mendapatkan hit rate dengan 99,47% dan miss-nya 0,528%. Jadi pertanyaannya, apakah miss rate meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok? Tentu saja miss rate-nya menurun jika ukuran bloknya meningkat. Dengan meningkatkan ukuran blok, maka miss rate yang didapatkan akan menurun dikarenakan besar blok akan mempengaruhi banyak data yang akan dieksekut. Pada ukuran blok berapa miss rate meningkat kembali dan mengapa pada ukuran blok tersebut miss rate meningkat? Dalam percobaan yang telah saya lakukan ini, saya tidak mendapatkan peningkatan miss rate.
karena ukuran blok yang saya pakai semakin besar, lalu semakin banyak data yang akan dieksekut, sehingga miss rate yang saya dapatkan akan semakin kecil dan terus mengecil. Namun, pada ukuran blok 16 words ke bawah, maka miss rate yang didapatkan akan lumayan besar, karena besar memori yang akan dieksekut juga berpengaruh. Apa perbedaan dari pengaruh terhadap blok terhadap berbagai ukuran charge dengan pengaruh ukuran blok terhadap miss rate? Ukuran blok memiliki peran penting dalam charge karena semakin besar blok tersebut, semakin banyak juga data yang akan di-execute dan semakin tinggi hits rate-nya yang akan didapatkan. Dikarenakan hits rate yang tinggi, maka miss rate yang didapatkan akan semakin kecil karena perbandingan hits rate dengan miss rate-nya sangat jauh. Sekian pertanyaan ini saya sampaikan. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan materinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Perkenalkan, nama saya Ridwan, PM 21351031 dari kelas 2D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan, yakni pengaruh pemetaan untuk berbagai ukuran charge. Kali ini kita akan gunakan konfigurasi data sebagai berikut. Yang pertama, konfigurasi sistem dengan karakteristik arsitektur sebagai berikut. Untuk memory organization-nya yaitu SMP, number of processor 1, SOPI protokol MISI, bus arbitration random, direction protocol word. Untuk configure memory, word web 16, word base block 16, block in memory-nya sendiri 8,192. Block size-nya yaitu 32 bits. Main memory set 256 KB. Untuk configure set yaitu charge levels-nya 1, block in charge-nya 128, charge-nya itu 4 KB. Mapping-nya set associative, set-nya 16, dan reverse policies random writing strategy with backs. Lalu diokekan seluruhnya ya. Terus setelah itu buka open memory trace. Ini lalu di oke. Lalu multiprosesor ini stack, lalu step by step complete, lalu di execute. Lalu kita menunggu hasilnya. Nah, sekarang sudah selesai, lalu kita tekan yes untuk mengetahuinya, lalu kita tekan OK. Lalu kita lihat hasilnya. Untuk MJLDJ-nya, global hits and misses-nya, untuk number hits-nya 16.872 dan misses-nya 3.128. Untuk SWM-nya, global hits and misses-nya, number hits-nya 15.950, untuk misses-nya 4.050.
yaitu random, LUF, dan LPU, dan FIFO. Untuk outcome-nya global hits and misses-nya, number hits-nya 2230 and misses-nya 503. Untuk pertanyaannya sendiri, yang pertama, secara umum manakah replacement policy dengan mix rate terbaik dan mana yang paling buruk? Jawabannya sendiri yaitu untuk yang terbaik, yaitu yang terendah adalah LRU dengan total jumlah mistress adalah 35.194, dan untuk yang terburuk adalah yang tertinggi. Random dengan total jumlah mistress adalah 37.725. Untuk pertanyaan nomor 2, apakah manfaat kebijakan LPU dan FIFO terjadi untuk semua total ukur? Total ukur, atau apakah mereka bergantung pada nilai lokalitas yang berbeda? Menurut kami, tergantung tolak ukur nilai lokalitas. Untuk nomor 3-nya sendiri, kesimpulannya, apakah penggunaan replement policy yang konkret meningkatkan kinerja sistem? Jawabannya, jika jawabannya adalah ya, secara umum yang merupakan langkah dan dengan manfaat lebih dari random ke LRU, dari random ke LPU, atau dari random ke FIFO. Mengapa? Untuk manfaat terbaik mistress terendah adalah dari LRU ke LPU, dari LPU ke FIFO, kemudian dari FIFO ke random. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.